warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru pamong penguji ujian kinerja PPG. Perkenalkan, nama saya Salma Jauhari SPDI. Saya adalah guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SDN 21 Pulubala, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo. Dan saat ini saya terdaftar sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 kategori 1 tahun 2024 di LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo dengan nomor peserta PPG 750 277 000 356, NIM PPG 237 072 080. Pada hari ini, Kamis 17 Oktober 2024, saya akan melakukan perekaman video praktik pembelajaran untuk memenuhi tugas ujian kinerja dengan materi hidup lapang dan suka berbagi di kelas 5 fase C. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Baik, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baik, sebelum kita belajar, Ibu akan mengecek dulu. Oke, sekarang semua sudah. Yang ada di atas meja itu hanya buku pendidikan agama Islam, ya? Siapa yang tidak hadir hari ini? Ada 9 orang berperang. Randy, kenapa Randy? Sakit. Nah, kita doakan semoga adik Randy cepat sehat kembali dan kembali sekolah sebagaimana biasa. Ya. Ya. Kemudian yang berikut, namanya sebelum melakukan sesuatu itu kita apa dulu? Berdoa. Nah, olehnya itu Ibu persilakan adik Burhan untuk ke depan ya, untuk memimpin doa di hari ini. Silakan Ibu. Sama-sama ya, sebelum berdoa ada lagunya satu. Satu dari kananku, satu dari kiri, ku sambung jadi satu, jadilah jembatan panjang. Dua dari kananku, dua dari kiri, ku sambung jadi satu, jadilah kamera cingkrik. Tiga dari kananku, tiga dari kiri, ku sambung jadi satu, jadilah menara tinggi. Empat dari kananku, empat dari kiri, ku sambung jadi satu, jadilah gelincir-gelincir. Lima dari kananku, lima dari kiri, ku sambung jadi satu, marilah berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban. Raditu billahi rabban. Wa bil islami dinan. Wa bil islami dinan. Wa nabi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Nabi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilman. Rabbi zidni ilman. Warzuqni fahman. Warzuqni fahman. Amin. Terima kasih adik Burhan yang sudah memimpin doa hari ini. Jadi biasakan ya, setiap memulai sesuatu pekerjaan itu kita awali dengan doa. Jangan lupa itu. Pekerjaan diawali dengan berdoa. Sebelum mulai pembelajaran,
yang harus disepakati hari ini. Mungkin ada yang kelas 5 sudah ada kesepakatan kelasnya yang sudah di sini. Ibu hanya ada 2 kesepakatan kelas. Ya, yang pertama dengarkan penjelasan guru dengan baik. Kemudian yang kedua, jika ingin keluar kelas harus minta izin kepada guru. Itu harus disepakati selama proses pembelajaran. Ya, bisa ya? Jadi ibu hanya mengulang kembali kesepakatan yang sudah kalian sepakati sebelum-sebelumnya dengan kelas. Oke? Baik. Kemudian yang berikut. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang apa? Apa? Iya, manusia sebagai khalifah. Sebelumnya ibu akan memberikan dulu pertanyaan buat adik-adik. Ya. Yang pertama, bagaimana perasaan kalian jika sudah tiba bulan Ramadan? Senang. Kira-kira apa yang harus kalian senang itu menyambut bulan Ramadan? Bawa sahur dengan ayam. Ya, kemudian yang berikut, apakah kalian menyisihkan uang jajan kalian untuk diberikan kepada orang yang tidak sanggup? Ya. Baik. Oke, itu pertanyaan dari ibu ya. Kemudian yang berikut. Nah, ini kita SB dulu ya. Tahu lagu Profil Pancasila? Ya. Oke, sekarang ibu putar. Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis, kreatif dan bernalar kritis. Nah, itu lagu tentang Profil Pancasila, ya. Oke, sebelum belajar kita perhatikan video kali ini. Perhatikan baik-baik ya, karena dalam video ini ada pembelajaran yang harus ada perhatikan. Perhatikan baik-baik ya. Ini ada infak. Berikut perintah infak. Ya. Bukan mungkin. Terima kasih. Nah, tadi adik sudah melihat video ya. Ya, video itu tentang indahnya saling berbagi. Nah, walaupun kalian sudah nonton video tentang zakat, infak, sedekah dan hadiah, di sini lagi ibu akan lebih rinci lagi menjelaskan tentang apa itu zakat, infak, sedekah dan hadiah. Sekarang pengertian daripada zakat. Siapa kira-kira yang bisa membantu ibu membaca tentang pengertian zakat? Coba dikasih baca. Pengertian zakat. Coba. Baik, pengertian zakat. Ya. Secara bahasa, zakat adalah berasal dari bahasa Arab yang artinya tumbuh atau membersih. Kemudian berikut, sedangkan menurut istilah, zakat adalah harta milik muslim, ya, harta milik muslim atau milik badan usaha yang wajib dikeluarkan menurut ketentuan syariat Islam. Itu zakat. Ya. Kemudian yang berikut, macam zakat. Nah, coba adik kalian bisa membantu ibu bacakan macam-macam daripada zakat. Coba. Iya.
tentang zakat fitrah. Ayo, baik, nanti itu saja ya. Zakat fitrah yaitu pengeluaran yang wajib dilakukan oleh setiap muslim. Ya, setiap muslim itu wajib mengeluarkan zakat fitrah. Kapan kira-kira itu dikeluarkan? Hah? Hari raya. Siapa lagi? Mengeluarkan zakat fitrah kira-kira kapan? Ada yang jawab hari raya. Siapa lagi? Burhan, kapan waktunya mengeluarkan zakat fitrah? Di bulan Ramadan. Ramadan. Itu waktu mengeluarkan zakat fitrah dan itu wajib bagi setiap umat muslim. Ya. Kemudian yang berikut, zakat mal, yaitu adalah bagian dari harta kekayaan seseorang. Ya. Kekayaan seseorang yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu. Kenapa dia tertentu di situ? Zakat mal itu wajib mengeluarkan zakat mal itu orang yang memiliki harta. Nah, jadi kalau dia tidak memiliki harta, dia tidak berhak mengeluarkan zakat mal. Jadi itu ya, beda. Zakat fitrah dengan zakat mal. Jadi zakat itu ada berapa? Dua. Yang pertama zakat arti nasi itu dari mana? Dari beras. Dari padi jadi beras, beras jadi nasi. Bukan kue, ya. Nah, jadi itu. Jadi zakat itu adalah makanan pokok. Nah, jadi makanan pokok itu ada beras, ada juga gandum, ada juga jagung. Ya. Kemudian berikut. Nah, ini waktu mengeluarkan zakat fitrah itu di bulan Ramadan. Nah, iya, ada batas waktunya. Batas waktunya itu jika khotib turun dari mimbar, maka tidak wajib lagi kita mengeluarkan zakat. Tapi sebelum khotib turun dari mimbar, kemudian kita belum sempat mengeluarkan zakat fitrah, maka kita masih bisa mengeluarkan zakat fitrah. Kemudian berikut, orang yang berhak menerima zakat fitrah itu ada berapa golongan? 8. Ada 8 golongan. Yang berikut, nah ini dijelaskan lagi di sini tentang zakat mal. Mbak Felisa, adik Felisa, tolong ibu bacakan itu tentang zakat mal. Zakat mal disebut juga dengan zakat harta. Zakat mal adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang sesuai dengan ketentuan yang berlaku menurut syariat Islam. Ya, ini sudah jelas ya. Zakat mal, bukan baca dong. Zakat mal disebut juga dengan zakat harta. Jadi ingat ya, zakat mal itu disebut juga dengan zakat harta. Jadi zakat mal adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang itu yang punya harta ya, oleh seseorang sesuai dengan ketentuan yang berlaku menurut syariat Islam. Jadi orang yang sudah misalnya mempunyai pohon kelapa, kemudian pohon kelapanya itu sudah mencakup nisabnya, maka dia wajib mengeluarkan zakat. Yang berikut, ketentuan zakat. Nah ini, orang yang zakat artinya orang yang wajib mengeluarkan zakat. Yang pertama itu apa, Burhan? Coba. Hah? Yang beragama Islam. Berarti yang non-muslim tidak wajib mengeluarkan zakat. Kalau selama kita yang beragama Islam, maka kita wajib mengeluarkan zakat. Kemudian berikut, nah ini, balik dan berakal. Balik itu artinya apa? Dewasa. Berakal berarti orang yang gila tidak wajib mengeluarkan zakat. Tuh, ketentuannya itu. Kemudian berikut, bebas dari hutang dan merdeka. Itu ketentuan orang yang mengeluarkan zakat. Kemudian berikut, harta yang dizakatkan. Coba, siapa bisa membantu ibu membaca itu? Coba. Ini. Harta yang dizakatkan yang pertama apa? Dengan baik dan halal. Diperoleh dengan baik dan halal. Jadi bukan harta curian, ya? Bukan harta curian kemudian karena dia mencuri sudah jadi kaya akhirnya dia mengeluarkan zakat. Bukan seperti itu. Tidak diakui dalam agama kita. Kemudian berikut, hartanya berkembang. Nah, contoh misalnya yang punya hewan piaraan seperti sapi, sapinya setiap tahun berkembang, maka jika sudah cukup nisabnya, maka dia wajib mengeluarkan zakat. Kemudian yang berikut, haul. Nah itu sudah cukup haul, sudah cukup, artinya dia sudah cukup untuk mengeluarkan zakatnya, itu haul. Kemudian nisab, ya itu harta yang dikeluarkan. Kemudian yang berikut, apa ini? Ya, coba adik-adik bisa baca, coba. Infak. Itu berasal dari dapat nafkah
Iya. Tidak ada yang dan umum seperti di dalam zakat. Baik, Ibu perjelas lagi. Infak. Infak berasal dari kata nafkah yang berarti nafkah. Infak bisa diartikan sebagai harta orang muslim yang dikeluarkan dan berbadan usaha untuk kepentingan dan kemaslahatan umum. Dalam berinfak tidak ada ketentuan. Ya, jadi seperti zakat ada ditentukan, misalnya zakat fitrah satu orang yang wajib dikeluarkan itu 2,5 kilogram. Nah, kalau dalam infak tidak ada ketentuan, mau berapa saja kita infakkan, silakan. Ya, itu perbedaan. Kemudian berikut sedekah. Ya. Apa kata dari sedekah? Yaitu sedekah. Artinya jika kita tidak melaksanakan, maka kita tidak akan mendapatkan dosa. Itu sunnah, ya. Tapi alangkah baiknya kita biasakan diri kita untuk bersedekah walaupun hanya 1.000 rupiah. Ya, misalnya ini antar teman dalam kelas, ada teman kita yang tidak jajan, misalnya ya, tanya kenapa tidak berjajan, tidak bawa uang. Nah, misalnya kita kelebihan uang, bisa kita bagikan walaupun hanya 1.000. Itu dibiasakan dari hal-hal yang kecil. Ingat, itu sunnah. Tapi kalau yang sunnah kita lakukan, insya Allah pahalanya itu iya. Dan kita terima nanti kapan? Insya Allah di itu sedekah. Ya. Jadi jangan, oh ibu, saya tidak ada uang, ibu, saya kecuali jika kita menjajan, kemudian menjajan kita cuma 1.000 juga. Ya, kalau kita berlebih, boleh kita berbagi dengan saudara kita lagi. Ya. Kemudian juga kalau misalnya kita jalan, misalkan ada yang meminta-minta kan? Ya kan? Ya. Jadi saya begitu kan? Nah, walaupun hanya 1.000, kita bagikan. Kemudian kita masuk masjid, menemukan apa itu kotak, kalau hanya 1.000, tolong. Ya, itu begitu kita masuk di toko, biasa itu ada juga yang kotak amal ya. Ya, coba dari hal-hal kecil seperti itu, insya Allah kita jadi suka berbagi. Ya? Ya. Kemudian yang berikut, hadiah. Nah ini, mungkin kata hadiah sudah sering dengar. Misalnya, kalau ada pengumuman kejuaraan, misalnya di sekolah ini diadakan lomba, meeting kelas, ya, meeting kelas. Sudah selesai meeting kelas, sudah diumumkan kejuaraan, maka pihak panitia yang melaksanakan lomba tersebut akan memberikan hadiah. Nah, jadi hadiah itu merupakan pemberian kepada seseorang dengan maksud memberi rasa hormat, ya, memuliakan ataupun memberikan penghargaan kepada seseorang. Nah, ini yang berikan contoh tadi, misalnya di sekolah kita melaksanakan meeting kelas, sudah selesai meeting kelas, panitia pelaksana mengumumkan siapa-siapa yang mendapatkan juara. Nah, yang mendapatkan peringkat 1, 2, dan 3 oleh pihak panitia diberikan apa? Hadiah. Nah, itu yang dinamakan dengan memberi penghargaan kepada yang mendapatkan juara. Itu hadiah. Dan hukumnya apa? Mubah. Mubah itu apa? Mubah itu boleh. Jadi kalau sedekah hukumnya sunnah, tapi kalau hadiah hukumnya mubah. Mubah itu artinya boleh. Jadi kita boleh memberikan hadiah kepada seseorang sebagai bentuk rasa hormat kita ataupun memberikan penghargaan. Misalnya kalau setiap semester, ya kan, ada pengumuman apa? Kejuaraan. Nah, dua masing-masing kelas jelas ada yang peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3. Oleh pihak sekolah, karena dia anak yang berprestasi, maka dia dihargai dengan apa? Diberikanlah hadiah. Nah, itu yang maksudnya. Jadi zakat fitrah hukumnya wajib. Ya, wajib berarti jika dilaksanakan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan mendapatkan dosa. Sedekah hukumnya sunnah, jika dilaksanakan mendapatkan pahala, jika kita tinggalkan tidak mendapatkan dosa. Jadi perbedaannya. Kemudian kalau mubah, mubah itu artinya boleh. Jadi boleh kita memberikan hadiah, boleh juga kita tidak memberikan hadiah. Nah, jadi sekali lagi hadiah itu sebagai bentuk rasa hormat kita kepada seseorang dan sebagai penghargaan kita kepada yang mendapatkan prestasi. Kemudian berikut hikmah berbagi. Oke? Yang pertama,
Baca adik Jasiro. Hikmah berbagi. Iya. Iya. Jadi hikmah berbagi ada 5 poin. Poin yang pertama, melipat gandakan rezeki. Jangan harap, jangan kalian menganggap, Bu, saya punya uang cuma 10.000, masuk sampai dengan 2.000 bisa 8.000. Ingat, jika kita memberikan kepada seseorang dengan ikhlas, maka insya Allah rezeki kita akan berlipat. Dan rezeki itu dari mana? Kita tidak tahu rezeki itu datang dari mana. Karena dengan kita memberi kepada seseorang, maka Allah akan membalasnya dengan tanpa kita sadari. Kemudian berikut, menghapus sifat kikir. Ditanya apa itu kikir? Iya, pelit itu apa? Mengeluarkan zakat, maka harta kita akan berhasil. Kemudian berikut, menolak musibah. Ya, ini menolak musibah. Kalau kita rajin mengeluarkan zakat, satu desa ini masyarakatnya rajin mengeluarkan zakat, rajin mengeluarkan sedekah, rajin mengeluarkan infak. Insya Allah musibah tidak akan datang, akan tertolak dengan sendirinya. Kemudian yang terakhir, membantu orang lain yang membutuhkan. Misalnya ini rezeki somakan. Nah, karena kita dibiasakan untuk berbagi, maka apapun yang kita lakukan di kelompok sedikit, kita bagi pada tetangga ya. Oh, alhamdulillah bertetangga kali putri ya. Biasanya seperti itu dari kecil. Misalnya kita makan kue, jarang kita teman kita tidak makan. Ya, ya biasanya seperti itu. Ya, sekarang tugas kelompok. Sekarang kita bentuk kelompok dulu ya. Sudah selesai materi Ibu jelaskan. Sekarang kita bentuk kelompok. Kali ini akan jadi 2 kelompok. Oke, kita ini kelompok 2. Perhatikan dulu. Untuk aktivitas kelompok, perhatikan. Tentu sebentar kita akan bagikan LKPD-nya ya. Tapi perhatikan dulu perintah kelompok. Ada sebuah keluarga yang terdiri dari suami istri dan 3 orang anak. Berarti berapa orang itu? 5 orang. Di akhir bulan Ramadan hingga matahari terbenam, mereka kebingungan karena beras yang akan digunakan untuk membayar zakat fitrah hanya cukup untuk 3 orang. Mereka juga tidak cukup uang untuk membeli beras lagi. Sementara batas waktu membayar hingga sebelum sholat Idul Fitri. Jadi ini yang perlu adik-adik diskusikan ya. Ini LKPD-nya. Ini bagikan dulu LKPD ya. Apa itu LKPD? Lembar kerja ini untuk kelompok. Nah, perhatikan di sini ada 3 orang anak dengan suami istri. Berarti berapa orang? 5. Sementara yang mereka wajib membayar zakat hanya 3 orang tidak. Nah, sekarang apakah mereka ini wajib membayar zakat fitrah? Sekarang didiskusikan. Ayo diskusi. Bagaimana pendapat adik-adik tentang keluarga ini?
keluarga ini? Ada sebuah keluarga yang terdiri dari seorang putri dan seorang anak. Kemudian yang dalam program dibuatkan dengan mereka kebingungan karena darah akan digunakan untuk membayar zakat fitrah hanya cukup untuk 3 orang. Menjadi kerasan. Sementara bagi pembayaran sebelum sholat Idul Fitri. Mereka tidak wajib karena tidak mampu. Oh, jadi jawaban dari kelompok 1, keluarga ini tidak wajib mengeluarkan zakat karena mereka tidak mampu. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Tidak setuju. Kenapa? Karena tidak mampu membayar zakat dan karena hanya cukup untuk 3 orang anak. Mereka juga tidak cukup uang untuk membeli beras. Nah, bagus. Nah, untuk kelompok 2 lebih rinci lagi ya. Yang mana mereka tidak setuju keluarga ini untuk membayar zakat. Yang berikut yang kedua alasan mereka karena mereka tidak mampu. Apalagi beras yang mereka miliki itu hanya cukup untuk 3 orang. Beri aplaus untuk kelompok 2. Nah, sekarang Ibu akan perjelas dulu. Di sini ada sebuah keluarga yang terdiri dari suami istri dan 3 orang anak. Berarti ada 5 anggota ya. Ada 5 jiwa yang membayar zakat fitrah. Di akhir bulan Ramadan hingga matahari terbenam, mereka kebingungan karena beras yang digunakan untuk membayar zakat fitrah hanya cukup untuk 3 orang. Mereka juga tidak cukup uang untuk membeli beras lagi. Sementara batas waktu membayar hingga sebelum sholat Idul Fitri. Nah, perhatikan. Dari kedua kelompok menjawab yang mana ini tidak wajib mengeluarkan zakat. Dengan alasan karena apa? Karena mereka tidak mampu membayar zakat. Bagus. Itu ya. Jika memang ada yang tidak mampu sama sekali untuk membayar zakat fitrah, maka mereka tidak wajib. Justru mereka akan mendapatkan bagian daripada zakat fitrah. Oke, tepuk tangan untuk semua. Sekarang kita akan nilai untuk kelompok 1 mendapatkan nilai 95. Kelompok 2 97. Kenapa? Karena kalau untuk kelompok 2 lebih rinci lagi. Nah, sekarang mana itu hasil pekerjaan kalian juga akan kumpul? Ya. Ini tugas kelompok sudah selesai. Sekarang tugas individu. Namanya individu berarti masih. Nah, kita akan balikan ke KPD-nya masing-masing siswa. Ya. Nah, balikan ke belakang lagi. Oke ya. Dengan baik-baik. Perintah daripada tugas individu. Nah, di sini kalian hanya mencetak, baca baik-baik ya. Baca baik-baik di situ komponennya. Kemudian dicetak pernah, tidak pernah, ya atau ya. Ibu berikan waktu hanya 5 menit. Ya, karena hanya mencetak. Silakan dikerjakan dari sekarang. Oke, sudah selesai semua? Kelompok 1, kelompok 2 kumpul. Mana untuk kelompok 1? Jadi semua sudah menyelesaikan tugas LKPD individu. Insyaallah nanti akan berikan nilai ya. Karena kita sudah mengerjakan tugas kelompok, tugas individu, maka kita sudah tiba di penghujung. Nah, sebelumnya kita akan menyimpulkan dulu materi kita pada hari ini. Ya. Coba kelompok 1, bacakan dulu kesimpulan yang nomor 1. Ya, terakhir. Orang yang paling utama menerima zakat fitrah adalah Akhir kan? Itu jadi zakat fitrah yaitu pemberian sejumlah bahan pokok oleh seorang muslim sebelum hari raya Idul Fitri dengan syarat dan rukun tertentu. Kemudian yang kedua
minggu depan, yaitu masih tetap indahnya berbagi, tapi sudah hikmah daripada zakat infak, sedekah dan hadiah. Oke, sekarang kita sudah di penghujung waktu. Baiklah, pembelajaran kita pada hari ini kita tutup dengan doa sesudah belajar. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.